Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda wakaf yang kita temukan dalam Al-Qur'an. Tanda wakaf itu berarti adalah tandanya untuk kapan kita berhenti, kapan kita boleh berhenti atau harus lanjut, kapan kita tidak boleh berhenti, begitu. Jadi sebenarnya berhenti itu ada beberapa macam ya. Jadi cara berhenti dalam Al-Quran ketika misalkan ayatnya panjang itu bagaimana? Nah itu walaupun tidak ada wakafnya, tapi kita ada tata cara berhentinya seperti apa. Nah tapi kalau di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menyikapi saat kita menemukan tanda wakaf di dalam Al-Quran, begitu. Mulai dari yang pertama yaitu adalah pengertiannya terlebih dahulu. Jadi wakaf itu secara bahasa artinya berhenti, waqafa yaqifu dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam secara istilah itu artinya adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz yang terdapat tanda wakafnya untuk mengambil nafas sebelum melanjutkan bacaan. Nah, ada apa saja sih tanda wakaf yang biasa kita temukan di dalam Al-Quran? Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini wakaf namanya wakaf lazim. Tandanya ada mim di atas. Nah, ini tandanya kecil di atas ini ya, mimnya ini. Nah, ini cara menyikapinya, ini kita adalah harus berhenti. Kalau ada tanda mim kecil seperti ini berarti kita diwajibkan untuk berhenti. Kita coba baca, nanti kita berhentikan di wakaf mim ini, wakaf lazim. Kita berikan contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi berhenti, minin, seakan-akan itu kita menemukan dengan menemukan mim itu seakan-akan kita ketemu dengan ya, akhir ayat gitu. Biasanya ada tanda ayatnya berapa, yang itu kita berhentikan di sana. Namanya wakaf lazim, harus berhenti. Yang kedua, ini ada wakaf lam, atau ada yang menyebutnya wakaf laisa biwaqfin. Nah, tandanya ada lam alif seperti ini. Gimana cara membacanya? Cara membacanya adalah tidak boleh berhenti, harus lanjut. Kita kasih contoh di sini, ada satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi tidak berhenti fi qulubihim marad. Tidak boleh kita berhenti walahum adzabun alim. Nah, itu enggak boleh. Karena ini ada wakaf lam atau laisa biwaqfin, tidak boleh berhenti sini. Sebenarnya apa sih fungsi dari tanda-tanda wakaf seperti ini? Kenapa ada ketentuan kita harus berhenti? Kenapa ada ketentuan kita tidak boleh berhenti? Kenapa ada ketentuan boleh berhenti atau boleh tidak? Itu sebenarnya hubungannya adalah dengan artinya, dengan makna Al-Qur'annya. Kalau misalkan ada lam seperti ini bisa jadi adalah memang dalam maknanya ini satu kesatuan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita potong, ini malah jadinya artinya akan berbeda. Contohnya seperti kalau yang mungkin teman-teman ketika kecil sering mendengarkan tentang Al-Maun ya. Fawailul lil musallin.
maka rugilah orang-orang yang sholat. Loh, kok rugi? Nah, makanya di atas itu ada tanda lam alifnya. Kenapa? Karena memang disuruh melanjutkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul musallin, maka rugilah orang-orang yang salat, alladzina fi salatihim, alladzina, yang mana yang ayat selanjutnya itu adalah artinya yaitu orang-orang yang salatnya itu lalai. Nah, jadi ada lanjutannya. Jadi bukan berarti kalau kita berhenti di fawailul musallin itu nanti kita berarti memahaminya adalah kalau orang itu sholat itu dia malah rugi. Nah, itu kan malah jadi salah. Makanya ada tanda wakaf seperti ini. Jadi hubungannya adalah dengan ayat, dengan makna dari ayat yang tercantum atau yang termaktub dalam Al-Quran gitu. Yang wakaf selanjutnya ini ada wakaf qola. Nah, ini qola ini bisa disebut juga dengan al-waqfu aula. Gimana cara membacanya? Berhenti lebih utama. Jadi lanjut boleh, tidak apa-apa, tapi lebih utama adalah berhenti. Kita kasih contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Jadi kita potong sini, nakalam minallah, stop, baru kita tarik nafas lagi, kita lanjutkan, wallahu azizun hakim. Kalau dilanjutkan boleh, tapi lebih utamanya adalah berhenti gitu. Ini waqaf aula, tandanya ada qola seperti ini. Selanjutnya ini ada waqaf sholat atau al-waslu aula. Ada yang nyebutnya al-waslu aula, waqaf al-waslu aula. Ini tandanya ada shad, lam, kemudian ya tanpa titik, sholat. Nah, ini kalau qola tadi itu adalah berhenti lebih baik. Nah, kalau sholat ini adalah terus lebih baik. Lebih baik dilanjutkan daripada berhenti di sini. Berhenti boleh, tapi lebih baik dilanjutkan. Kita kasih contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, ini kita sambung jadi satu nafas sampai selesai. Pak, kalau misalkan saya tidak kuat bagaimana? Ya, kita potong, tapi kita potongnya adalah tidak di tanda lam ini. Nah, karena ini kan tanda lamnya tidak boleh. Contohnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau. Nah, jadi misalkan berhenti di sini, kemudian kita ulangi di kata sebelumnya. Tarik nafas lagi. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, jadi seperti itu caranya. Ini sekalian ya, sambil sekalian penambahan materi. Jadi kalau ada ayat yang panjang, kemudian sekiranya kita tidak kuat satu nafas untuk membacanya dan tidak ada tanda wakaf yang menyuruh kita untuk berhenti, itu boleh kita membuat pemberhentian sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara adalah kita potong di satu kata, kemudian kita tarik nafas lagi, mengulanginya di kata sebelumnya. Selanjutnya ini ada waqaf jaiz. Jaiz ini ya namanya jaiz kalau secara bahasa ya boleh. Boleh apa? Berhenti boleh, lanjut juga boleh. Contohnya ini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, berarti wabil akhirati hum yuqinun. Ini kalau kita berhentikan boleh, kalau kita lanjutkan ya boleh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Nah, jadi boleh mau kita lanjutkan atau kita berhentikan. Waqaf jaiz boleh. Nah, ini jarang kita temukan, tapi ada dalam Al-Quran dan harus kita pahami. Ini ada waqaf mu'anaqah, waqaf yang ada titik 3 di 2 tempat. Nah, cara berhentinya gimana? Cara membacanya adalah berhenti di salah satu titik ini. Contohnya ini yang di surat Al-Baqarah yang paling sering kita dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini jadi kita potong di la raib, kita berhenti. Kalau secara arti nanti jadi gini. Kitab itu tidak ada keraguan. Titik. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya ada petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang nanti kita bandingkan. Kalau misalkan berhentinya di yang titik kedua ini, nanti artinya akan ada perbedaan makna, tapi tidak merubah ya, artinya ya tidak mengganggu dari kesahihan Al-Quran. Gitu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jadi ini adalah contoh dari wakaf-wakaf yang ada dalam Al-Quran. Pak, apakah wakaf dalam Al-Quran itu hanya yang tadi disebutkan? Tidak ya. Jadi ada banyak sebenarnya macam-macam wakaf, tapi yang paling sering kita temui adalah tadi yang kita sebutkan. Nah, ini ada beberapa yang belum kami sebutkan. Ini ada yang Z, ada Z, za, wakaf yang ada tanda huruf za-nya. Ini boleh berhenti. Mujawaz namanya, wakaf mujawaz. Kemudian ada yang ta, wakaf mutlak, boleh berhenti, boleh tidak. Ada yang qaf, kalau ini boleh berhenti. Ada yang kaf, kazalik, seperti wakaf sebelumnya. Artinya misalkan dalam satu ayat ada wakaf berhenti, ada wakaf misalkan wakaf lazim yang mim gitu ya. Habis itu ketemu wakaf kaf, berarti sama seperti yang sebelumnya. Dia disamakan dengan sebelumnya, itu adalah wakaf lazim atau berhenti. Kalau sebelumnya itu ada wakaf lam alif yang tidak boleh berhenti, maka ya seterusnya tidak boleh berhenti. Kemudian ada short, nah ini boleh berhenti. Nah ini beberapa yang secara lengkapnya di sini, tapi yang sering kita temukan ini adalah yang kita pelajari sebelumnya tadi. Sebagai tugas untuk teman-teman, ini sebelum tugas saya berikan, ini adalah saya ingin memberikan contoh atau menekankan lagi bagaimana misal kita menemukan ayat Quran yang itu panjang dan tidak ketemu wakaf di dalamnya. Nah ini misalkan ini di ayat yang ini panjang, bagaimana cara bacanya? Tadi yang saya sebutkan adalah kita potong sendiri. Nah, saya kasih contoh di ayat ini dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Niqala, maka harus berhenti, diutamakan berhenti. Qala qailum minhum kam labithtum. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Nah, ini kita siapkan. Nah, ini sambil saya ajari cara mengambil nafas yang benar supaya nafasnya kuat panjang. Caranya adalah tarik nafas, tahan dulu 2 detik, baru dikeluarkan. Jangan sampai tarik nafas bismillah itu langsung keluar setengah langsung. Tapi kalau kita tahan dulu 2 detik, itu kita bisa mengatur biar nafasnya keluarnya juga sedikit-sedikit. Perhatikan. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama. Sekarang kita berhenti sini. Ta'aman fathatain. Nah, kita berhentikan, kita wakafkan sini. Nah, ini maka berarti menjadi panjang. Ta'ama gitu ya. Kemudian kita ulangi dari kata sebelumnya. Asga ta'ama boleh, ayyuha boleh, falyanzur juga boleh. Saya mulai dari falyanzur. Falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Jadi kita di sini satu ayat. Jadi caranya tadi adalah kita potong di mana kira-kira kita sudah mau habis nafasnya. Jangan nunggu sampai habis pet nafasnya, jangan, karena itu nanti akan jadi jelek nanti. Tapi kalau sudah mau kerasa sudah mau habis, ya sudah dicukupkan, baru nanti diulangi dengan ayat dengan kata yang sebelumnya. Baik, untuk tugas maka saya tugaskan untuk teman-teman membaca satu ayat yang mana nanti panjang dan harus dipotong, wajib dipotong sendiri supaya nanti bisa saya tahu apakah teman-teman bisa atau enggak cara memotong nafas yang baik kalau ketemu dengan ayat yang panjang. Oke, ini ada surat Al-Kahfi ayat 31. Ini ya, pokoknya yang 31 kelihatan ini. Nah, ini kan ada yang panjang ini ya, yang garis utamanya ini panjang, silahkan dipotong dengan tidak boleh ngambil nafas. Misalkan maksud saya ngambil nafas tuh mencuri nafas, bahasanya kayak gini, ulaika lahum jannatu adnin. Nah, itu tidak boleh. Nah, tapi harus seperti yang tadi saya contohkan, memotong ayat, kemudian memotong di tengah pertengahan, kemudian mengulangi di kata sebelumnya. Surat Al-Kahfi ayat 31. Tugasnya silahkan dibaca dengan voice note saja, nanti dikumpulkan di link yang sudah kami siapkan sekaligus sebagai tanda absen dan tugasnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini, kami kira cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.